Dulu Gus Miftah menikah dengan istrinya juga mas kawinnya 20 ekor kutu. Aku dulu miskin kuadrat bro, gak punya apa-apa. Sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kita habis Pak. Nah kembali ke wali Allah tadi itu. Kenapa kok wali Allah itu suaranya didengar banget di alam langit? Kan beda dengan kita. Sujudmu kurang rendah, permintaanmu terlalu tinggi. Betul? Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Bagaimana kemudian kita mau dikasih sama Allah? Kita belajar dari wali-walinya Allah. Jadi apa? Wali itu rata-rata punya sifat dasar, nggak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan nggak boleh nakut-nakuti. Ini syarat jadi wali. Lah kita itu kadang-kadang apa? Jadi kiai masih punya rasa takut dan sukanya nakut-nakuti umat. Jadi polisi sama, masih punya rasa takut kalau nggak diangkat dapat jabatan, dan sukanya juga nakut-nakuti rakyat umpamanya. Jadi pejabat sama, takut bagaimana kesejahteraannya dan sukanya nakut-nakuti rakyat. Makanya kemudian apa? Banyak yang salah persepsi. Jadi pejabat seharusnya orang datang ditanya, ada yang bisa dibantu? Sekarang tidak. Begitu masuk, ada yang bisa dibagi? Kan bahaya. Artinya apa? Wali itu tidak boleh takut dan tidak boleh nakut-nakuti. Kita itu sering Pak, tidak hanya polisi, kiai lo juga sama, sukanya bikin pasal nakut-nakuti umat. Kalau tidak begini, nanti begini, begini haram, begini neraka, begini sesat, begini bid'ah, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita punya pasal takut dan sukanya nakut-nakuti. Padahal seharusnya apa? Pandanglah semua orang dengan kacamata kasih sayang. Makanya saya bilang Pak, orang baik itu egois. Kalau melihat ahli maksiat dengan penuh kebencian, sementara ahli maksiat melihat orang baik dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Buktinya apa Gus? Saya buktikan. Saya pengajian di klub malam di Jogja, duduk bersama mbak-mbak pemandu karaoke. Bahasa kerennya LC, ladies court. Kalau bahasanya lain apa? Purel, perempuan rela diusel-usel. Yang mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Wembian ya ada rupamu. Kerjanya karaoke, kata rock dibuka, oke. Dia pada cewek lewat loh, cuy. Ya, mudah-mudahan yang jomblo pulang pengajian langsung menikah, amin. Dengan janda anak 15. Saya duduk bersama mbak-mbak pemandu karaoke di jalan Pak, itu ada rombongan pengajian lewat. Mbak-mbak ini bilang apa sama saya? Gus, doakan saya ya seperti mereka. Maksudnya apa Nduk? Saya malu lihat mereka. Malam ini saya bermaksiat, sementara malam ini mereka datang ke tempat pengajian untuk pengajian dan sholat. Doakan ya Gus. Ini kalimat keluar dari ahli maksiat. Danjo. Bener-bener cewek liwat, cuit-cuit ya Rek. Kan aku juga jadi ingin. Sementara satu saat Bapak Ibu, saya nemenin beberapa ustadz pulang pengajian, lewat depan klub malam lihat mbak-mbak berpakaian seksi. Apa kalimat yang keluar dari mulutnya? Cacian dan makian. Malam-malam pala buka aurat, mabuk-mabukan, itu mengundang murkanya Allah. Saya waktu itu langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, ahli maksiat melihat orang baik dengan kacamata kasih sayang, sementara orang yang dianggap baik melihat ahli maksiat dengan penuh kebencian. Padahal apa? Jika kamu melihat orang bermaksiat di malam hari, momen dasku, ini pengajian apa konser dangdutan? Makanya kamu segera menikah nak. Masa kamu gak ada bedanya dengan keran? Hanya untuk kencing tok. Kalau kamu
ahli maksiat di malam hari dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan orang itu ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam hari itu dia sudah bertaubat sementara mata kamu tidak pernah melihat. Makanya apa? Bagi orang yang banyak dosa, Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bagi orang yang banyak dosa, Allah tidak memaki mereka, tidak menghina mereka, tidak mencaci mereka, tapi Allah panggil dengan kalimat ya ibadi, hai hambaku. Allah tidak menyebut dengan engkau ahli maksiat, wahai engkau yang banyak dosa, enggak, tapi hai hambaku. Sebagaimana panggilan suami kepada istri, kalau dekat dengan istri dengan mengatakan hai istriku, hai sayangku. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan apa? Memanggil istrinya dengan kalimat yang disukai oleh istrinya. Contohnya Siti Aisyah dipanggil ya Humairah, wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Mungkin Bapak Baros bilang, kalau istri saya hitam Gus, panggillah Hajar Aswad. Hai Hajar Aswad. Kalau Gus Miftah manggil istrinya apa? Say. Maksudnya bukan sayang tapi syaitonir rajim. Kalau bapak-bapak manggil istrinya di Baros sebutannya apa, Pak? Beb, beb mbahmu gaya. Beb, bebek. Sayang. Ayang, ayang beb. Saya punya teman manggil istrinya Umi. Kewaya. Pengajian ikut seminggu, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abi. Assalamualaikum akhi matamu. Yang benar dia orang Indonesia manggil istrinya ibu, maka namanya ASI, air susu ibu. Kalau manggil istrinya bunda, asbun, air susu bunda. Kalau manggil istrinya emak, air susu emak, asem. Kalau manggil istrinya Umi, air susu Umi. Masa asu? Air susu Umi. Sini nak ngasuh dulu gitu. Allah memanggil ahli maksiat dengan panggilan kasih sayang. Pertanyaannya kenapa? Anda kok membenci orangnya? Yang Anda benci seharusnya apa? Bukan orangnya, tapi kelakuannya. Kayak saya kemarin ceramah di hadapan Presiden 2 hari yang lalu di acara Investor Daily Summit 2022. Saya bilang, kalau hari ini ada ulama yang berbuat kriminal, diproses hukum oleh polisi, itu yang diproses kriminalitasnya. Pelakunya bisa siapa? Bisa kiai, ya bisa polisi sendiri, bisa pejabat, bisa rakyat. Yang diproses hukum itu bukan profesinya, tetapi kriminalitasnya. Maka saya nggak setuju dengan istilah kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap polisi, itu namanya proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Sebagaimana ada polisi berbuat kriminal ditangkap sama polisi, proses hukum terhadap polisi yang kriminal. Seperti yang hari ini terjadi. Jadi kalau ada istilah kriminalisasi ulama, saya tidak setuju. Kriminalisasi ulama itu kalau ada orang Baros pengajian ngundang kiai pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kalau isinya cuma sedikit, pasalnya beda nih, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, yang kita benci seharusnya apa? Kelakuannya. Makanya dulu di Malioboro itu banyak orang mabuk, Pak. Kiai-kiai benci, saya datang. Begitu saya datang, mereka saya samperin, Gus, kita mabuk, nggak apa-apa.
Kita kurang Gus, mbok minta uangnya, tak tambahi. Tapi syaratnya satu, apa Gus? Nanti subuh kamu ikut sholat sama saya. Bener Pak. Dulu masa-masa perjuangan saya, mereka mabuk minta ditambah-tambah, nyoh kamu beli. Tapi syaratnya satu, nanti kamu subuh ikut saya sholat. Begitu Allahu Akbar, saya bilang apa saya mereka? Apa janji kalian? Ikut sholat Gus Miftah, ayo sholat. Saya ngimami sholat orang mabuk. Allahu Akbar, di belakang saya para pemabuk. Allah. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Normalnya amin, mabuk enggak apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Selesai sholat, dilihat oleh para kiai, saya dihakimi, dimarahi saya sama kiai. Miftah itu goblok. Kenapa orang mabuk diajak sholat? Bukankah kamu tahu orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Apa jawaban saya? Diterima nggak diterima bukan urusanmu, tapi urusan Tuhanku. Maka waktu itu saya bilang, cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu-melu. Oh tenan, kayak anak buah Samsudin. Maksud saya apa Bapak Ibu? Saya pulang pengajian dari Baros bisa stres saya. Pengajian paling unik sedunia ini. Nah Bapak Ibu, maka kemudian apa? Kalimat yang duruna ilal umma bi'ainir rahmah, melihat umat dengan kacamata kasih sayang, harusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu melihat ahli maksiat, jangan dicaci, tapi doakan mereka. Kenapa? Karena cacianmu akan menambah mereka berbuat maksiat, sementara doamu akan menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Maka saya sering bilang mengatakan begini, kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang berbuat salah, kita hakimi. Kalau ada orang berbuat salah, kita tuntut. Tetapi ketika kita berbuat salah, kita membela diri. Kita nggak fair Pak. Bukankah Allah mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin, hakim yang paling baik itu hanya Allah. Makanya dulu saya dicaci ketika klub malam saya ngaji bersama mbak-mbak berpakaian seksi. Sebenarnya sih nggak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam. Supaya apa? Kalau melihat tidak kelihatan. Kan lumayan bro, melotot nggak kelihatan. Nah, tapi kurang ajar ibu-ibu sini tadi. Begitu saya naik panggung pakai kacamata hitam, pakai tongkat, ibu-ibu langsung teriak, wow, si buta dari gua hantu. Dan Anda tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Namanya Fauzi. Oh bukan ya Ji ya? Ya Ji, kamu tak kasih jeruk Ji. Ya Ji, tangkap Ji. Saya kemarin pengajian di Surabaya, ada jamaah tak kasih jeruk Ji, pulang stroke Ji. Enggak Ji, perutmu bro besarnya ya Allah. 4 bulan, jangan besar-besar, burungnya kecil. Paling dibuka celananya isinya kayak pentil. Emasnya jawab, iya Gus kayak pentil, tapi pentil tronton. Nah Bapak Ibu, maka orang-orang yang melihat orang-orang yang lain dengan kacamata kasih sayang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya jadi kiai itu berat, apalagi orang yang sudah mendapatkan label wali. Tidak boleh punya rasa benci kepada siapapun. Kita melihat bagaimana kemudian Nabi Muhammad dengan ahli maksiat pun masih sayang dan diberikan kesempatan. Ada sahabat Nabi Bapak Ibu namanya Nuaiman. Nuaiman ini sukanya mabuk. Tapi hebatnya apa? Dia kalau mabuk di hadapan Nabi supaya langsung dihukum. Satu ketika
Para sahabat melaknat Nuaiman. Nabi Muhammad membela Nuaiman. La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hati Nuaiman masih mempunyai rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Coba, orang ahli maksiat masih dibela oleh Nabi. Dan Nuaiman ini sahabat Nabi yang paling lucu. Kalau dulu zaman Harun ar-Rasyid ada Abu Nawas, lah Nuaiman ini karakternya kayak Abu Nawas. Pagi-pagi bawa bakul makanan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diajak makan. Akhirnya Nuaiman makan bersama Nabi Muhammad. Begitu selesai makan, Nuaiman pergi, ditegur sama Nabi. Nuaiman, kok bakul penjual makanannya nggak kamu kasih uang, nggak kamu bayar? Apa jawaban Nuaiman? Ya mana pantes Nabi, masa hamba kok bayari Nabi? Kan nggak pantes. Nabi Muhammad diajak guyon sama si Nuaiman. Dan Nuaiman mendapatkan tempat yang istimewa di mata Nabi Muhammad. Artinya apa Bapak Ibu? Yuk pola pandang kita rubah. Anda yang merasa baik, soleh itu adalah orang yang bisa membuat soleh orang lain. Sementara Anda yang belum soleh, diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Bapak Ibu, jangankan di hatimu ada Nabi, tergambar Nabi. Cinta saja dengan Nabi, Allah akan menurunkan berkahnya. Kok itu toh? Anda kan tahu, saya itu dapat 3 penghargaan dari Leprit dan Muri dalam 3 kategori. Salah satunya apa? Sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk, bokong truknya digambar wajahnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dengan kata-kata, bokongmu adalah rezekiku. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Ada fans berat saya dari Kalimantan Selatan. Anaknya mengandung 3 bulan. Jadi pernikahan muda, anaknya hamil 3 bulan. Tiap malam nonton YouTube. Setiap kali tidur ngelindur. Ngelindur itu bahasa Indonesianya apa? Bukan mimpi. Ngigo. Ngigo sebut nama Gus Miftah. Saya itu kalau ngomong bahasa Jawa ke Indonesia sering salah. Karena banyak bahasa Indonesia yang nggak ada, bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesianya. Contohnya nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada. Masa kencing tawar menawar? Bukan. Apa? Anyang-anyang ini bahasa Indonesianya apa tadi? Enggak. Masa kencing macrit kan nggak lucu. Apa Ji? Oh, masa kencing acak-acakan gimana Fauzi? Kencing acak-acakan. Setiap malam ngigo Pak, nyebut nama saya Gus Miftah, Gus Miftah, Gus Miftah. Akhirnya bapaknya kasihan. Kalau bahasa Jawanya ngelindur, bahasa Indonesianya mengigau. Untung yang mengigau orang pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang mengigau orang Baros, pasti orang-orang curiga. Jangan-jangan selingkuhannya Gus Miftah. Gitu. Singkat cerita, anaknya bilang sama bapaknya, Pak, bisa nggak berangkat ke Jogja? Minta video dari Gus Miftah atas kehamilan saya. Bapaknya cuma punya uang 300.000. Akhirnya berangkat sampai Banjarmasin, uangnya habis. Begitu mau nyebrang ke Semarang, lihat truk bokongnya ada fotonya Gus Miftah. Dia datangi, sopirnya ditanya, Pak, ini mobilnya siapa? Mobil saya. Kok bokongnya ada gambar Gus Miftah? Iya, Gus Miftah idola saya. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jogja, tapi saya nggak punya uang, uang saya habis. Apa kata sopir? Pak, silakan naik truk bersama saya, kita ke Jogja. Saya antar sampai pondoknya Gus Miftah. Coba Anda bayangkan, hanya gambarnya Miftah di bokongnya truk bisa memberikan pertolongan. Bagaimana kalau hatimu mencintai Nabi, ada gambarnya Nabi di dalam hatimu? Maka dikatakan apa? Al arwah junudum mujannadah yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Hari ini Anda datang karena cinta kepada Nabi, wallah besok di surga akan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Maka adik-adikku, anak-anakku yang di jalan sana, yang dari tadi lihat cewek, wow, tanamkan hatimu mencintai nabimu.
insya Allah berapapun banyak dosamu akan hilang dengan rasa cintamu kepada nabimu. Amin. Kalau anda malam hari datang karena cinta kepada kiai, kepada Abu Yamu tadi, insya Allah besok kita di surga bersama para kiai. Amin. Tapi kalau di dunia anda hanya senang dengan artis dangdut, hati-hati, besok di padang mahsyar anda akan mendapatkan alamat palsu. Yang lain masuk surga, Fauzi teriak, buka Didi, jos. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita merasa baik, baik itu tugasnya adalah untuk membaikkan orang lain. Makanya ketika Sayyidina Utsman ditanya definisi hijrah, dia mengatakan hijrah itu adalah alladzina farraqat bainal haq wal batil, orang yang bisa membedakan dan memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Sementara bagi kita yang merasa banyak dosa, gampang, senenglah, cintailah kepada orang-orang soleh, maka kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang soleh. Gampang kok. Kata Nabi, man akroma aliman fakot akromani, wa man akromani fakot akromallah, wa man akromallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti dia memuliakan aku Nabi. Dan barang siapa memuliakan Nabi, dia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, baginya adalah surga. Gampang banget toh bro. Muliakanlah orang alim. Makanya kalau di sini ada orang alim masih hidup, datangi, sowani, silaturahmi. Sudah meninggal, datangi, ziarahi, doakan.